Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Baik anak-anakku yang berbahagia, semoga Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita. Alhamdulillah, pada kali ini, di bulan puasa Ramadan ini, kita masih diberikan nikmat untuk bisa merasakannya. Kita masih bisa menjalani aktivitas kita di bulan suci Ramadan sebagaimana mestinya. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui, harus anak-anakku ketahui, dan kita semuanya ketahui agar kita bisa mawas diri dan memaknai bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan banyak keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga apabila kita bisa melaksanakan dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang sangat beruntung. Begitupun sebaliknya, apabila kita tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan baik, maka kita termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan terdapat sangat banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Apa saja? Kita akan bahas keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Apa yang pertama adalah bulan suci Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya Al-Qur'an. Sehingga bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat baik dari segala macam bulan yang ada. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengambil sebuah iktibar untuk bisa selalu memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena di dalamnya terdapat atau Allah turunkan Al-Qur'an yang sekarang menjadi kitab umat muslim di dunia. Yang kedua, apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bisa dibilang bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan? Karena di dalamnya Allah lipat gandakan segala amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan. Apabila kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin, maka Allah akan gandakan segala macam amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan keberkahan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah dikabulkannya doa-doa kita. Ya, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang terbaik, sehingga ketika kita berdoa pada Allah di bulan suci Ramadan, ketika qiyamul lail, ba'da salat dan sebagainya, maka Allah akan mudahkan dan Allah akan kabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sehingga momen ini jangan sampai kita lewatkan dan justru harus kita manfaatkan dengan baik untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang keempat adalah merupakan bulan penuh ampunan. Ya. Maka dari itu ada 3 tahapan di dalam bulan suci Ramadan. Ada rahmah, ada waghfirah, yang terakhir ikun minan. Yang pertama, 10 hari pertama disebut dengan bulan kasih sayang. Allah berikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, untuk kita meminta ampun, untuk kita berdoa. Yang kedua apa? Ampunan. Allah akan turunkan di 10 hari kedua ampunan pada kita sebagai umatnya. Maka dari itu jangan lepas untuk kita berdoa dan beribadah sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan. Dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Itu adalah yang berikutnya. Yang kelima, ya, dibukakannya pintu-pintu surga dengan seluas-luasnya. Allah akan membuka pintu surganya untuk umatnya yang mau berdoa, untuk umatnya yang mau meminta ampun, untuk umatnya yang ingin mendekatkan diri pada Allah, dan menutup
sesempit-sempitnya pintu neraka. Sehingga ini juga harus kita jadikan sebuah pembelajaran berharga untuk kita, bahwasanya Allah sangat memberikan begitu banyak keberkahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga harus kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, dengan mengerjakan amal soleh dan beribadah semaksimal mungkin, khususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, setan dibeleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Ada perumpamaan atau orang yang mengatakan bahwasanya di bulan suci Ramadan setan-setan semuanya dibelenggu, diikat, tidak bisa keluar dan berkeliaran. Pada hakikatnya ini menjadi sebuah momentum untuk kita lebih memperhatikan diri kita agar selalu berada di dalam tracknya atau di jalan Allah, sehingga kita selalu bisa menjalankan semua aktivitas kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau billahi ta'ala, tanpa ada gangguan dari setan. Ya. Pada hakikatnya manusia hanya bisa berusaha. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Kita berdoa semaksimal mungkin, kita beribadah semaksimal mungkin agar Allah nilai nanti sejauh mana kekhusyuan kita, keikhlasan kita dalam beribadah. Lalu berikutnya yang terakhir adalah di mana di bulan suci Ramadan ini di dalamnya ada yang namanya malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Sangat beruntung dan sangat bahagia bagi mereka yang bisa merasakan indahnya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar merupakan malam 1000 bulan. Tidak ada tandingannya. Semoga kita sebagai umat muslim, semoga kita semuanya, anak-anakku, ya, warga SMP Al-Fawas bisa merasakan indahnya malam Lailatul Qadar. Kita tidak akan bisa mendapatkan itu semua tanpa upaya dan usaha dalam beribadah yang maksimal mungkin, yang sebaik mungkin, yang seikhlas mungkin. Maka dari itu sama-sama usikum wa nafsi bitaqullah, kita sama-sama mengingatkan pada kebaikan untuk selalu rekan-rekan guru SMP Al-Fawas, anak-anakku, ayah bunda, wali murid SMP Al-Fawas ataupun masyarakat yang melihat video ini bisa meningkatkan kualitasnya dalam segi beribadah dan mengerjakan amal soleh, sehingga Allah lipat gandakan semua pahalanya. Kita berdoa semaksimal mungkin agar Allah kabulkan doa kita. Kita berupaya semaksimal mungkin agar Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya untuk kita, dan kita digolongkan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Dan kita berupaya semaksimal mungkin dengan doa kita, dengan ibadah kita dan amal soleh kita, agar kita bisa merasakan indahnya malam Lailatul Qadar yang telah Allah janjikan dan Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga jika kita timbang, kita lihat, kita perhatikan begitu banyak keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka dari itu kita manfaatkan, kita maksimalkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk beribadah lebih maksimal lagi, agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan sesuai dengan apa yang Allah telah janjikan. Semoga kuliahku singkat ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita agar selalu meningkatkan kualitas diri kita, baik dari beribadah ataupun yang lainnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Mr. Akhiri, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah limpah gandakan pahala kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.